Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai cuaca, iklim, dan musim. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Terjadinya cuaca disebabkan oleh suhu udara di sekeliling bumi, panas atau dingin. Di Indonesia, cuaca yang sering kita alami antara lain panas, mendung, hujan, berawan, dan cerah. Ciri-ciri cuaca dapat kita ketahui dengan memperhatikan keadaan langit. Bagaimanakah ciri-cirinya? Yang pertama, cuaca cerah. Ciri-cirinya yaitu matahari bersinar terang dan udara terasa hangat atau tidak begitu panas. Biasanya, hujan tidak turun ketika cuaca sedang cerah. Yang kedua, cuaca panas. Terjadinya cuaca panas ditandai dengan meningkatnya suhu udara di bumi karena cahaya matahari. Yang ketiga, cuaca berawan. Ciri-cirinya yaitu terlihat banyak awan di langit dan cahaya matahari akan tertutup oleh awan. Yang keempat, cuaca mendung. Cuaca mendung biasanya ditandai dengan berubahnya warna awan menjadi kehitaman dan suhu udara menjadi dingin. Yang terakhir, cuaca hujan. Cuaca hujan ditandai dengan langit yang terlihat gelap, angin berhembus kencang, dan juga rintik-rintik hujan yang turun dari langit. Halo anak-anak, semangat pagi. Kali ini Pak Guru ingin menjelaskan mengenai iklim. Apa itu iklim? Anak-anak ada yang tahu? Jadi, iklim itu merupakan keadaan cuaca pada suatu wilayah yang luas dan dalam jangka waktu yang lama. Iklim ini bisa berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung dari jumlah sinar matahari yang diterima. Dengan adanya iklim ini dapat menyebabkan terjadinya suatu musim di wilayah tertentu. Ada 4 jenis iklim di dunia. Yuk kita cari tahu. Yang pertama, iklim tropis. Iklim tropis biasanya ditemukan di daerah sekitar garis ekuator bumi. Garis ekuator ini berada di antara garis 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Adapun negara-negara yang mengalami iklim tropis antara lain Indonesia, Malaysia, negara di Asia Tenggara, India, Arab Saudi, negara di Amerika Tengah, dan lain-lain. Iklim tropis dibagi lagi menjadi iklim hutan hujan tropis, iklim sabana tropis, iklim stepa tropis, dan iklim gurun tropis. Iklim hutan hujan tropis kondisinya hangat dan hujan sepanjang tahun, sehingga banyak sekali hutan lebat. Iklim sabana tropis kondisinya kering, sehingga jarang sekali ada hutan. Iklim stepa tropis kondisinya lebih kering lagi, sedangkan iklim gurun tropis adalah wilayah dengan kondisi yang paling kering. Yang kedua, iklim subtropis. Iklim subtropis berada di antara garis 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara-negara beriklim subtropis antara lain Irak, Iran, Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan lain-lain. Iklim subtropis dibagi menjadi dua, yaitu iklim subtropis panas dan iklim subtropis hangat. Iklim subtropis panas kondisinya panas dan kering di musim panas, serta basah dan tidak terlalu dingin di musim dingin. Iklim ini juga disebut iklim Mediterania. Sedangkan iklim subtropis hangat kondisinya hangat dan lembab di musim panas, serta curah hujan ringan di musim dingin. Yang ketiga, iklim sedang. Iklim sedang berada di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Adapun negara-negara yang beriklim sedang antara lain Inggris, Irlandia, Prancis, Jerman, Italia, dan lain-lain.
Iklim sedang dibagi menjadi 4 jenis lagi, yaitu iklim laut pantai barat, iklim stepa sejuk, iklim gurun sejuk, dan iklim benua lembab. Iklim laut pantai barat kondisinya cerah pada musim panas, serta lembab dan mendung pada musim dingin. Iklim stepa sejuk dan iklim gurun sejuk kondisinya panas dan kering di musim panas, serta berangin di musim dingin. Sedangkan iklim benua lembab kondisinya lembab di sepanjang tahun. Yang terakhir, iklim dingin. Iklim dingin biasanya ditemukan di daerah yang berada di atas garis 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Adapun negara-negara yang beriklim dingin antara lain Denmark, Swedia, Finlandia, Kanada, Alaska, dan Rusia bagian utara. Suhu pada musim dingin itu sangat dingin, sedangkan suhu pada musim panasnya terasa sejuk. Iklim dingin dibagi menjadi 3, yaitu iklim taiga, iklim tundra, dan iklim kutub. Iklim taiga kondisinya dingin di musim dingin. Iklim tundra kondisinya sangat dingin di sepanjang tahun, sehingga hanya rumput dan lumut yang bisa tumbuh. Sedangkan iklim kutub terdapat di wilayah dengan banyak es yang tebal. Pernahkah kalian menyadari bahwa di Indonesia hujan turun terus-menerus pada saat memasuki bulan Oktober atau November? Hujan akan turun terus-menerus hingga akhirnya pada bulan Maret atau April, hujan mulai jarang turun hingga tidak turun hujan lagi. Sampai bulan Oktober lagi. Nah, sederhananya, musim adalah peristiwa kondisi cuaca dalam jarak waktu tertentu yang terjadi pada satu tahun. Macam-macam musim. Kebanyakan negara-negara lain di dunia mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Contohnya seperti negara Amerika Serikat, Kanada, Cina, Jepang, negara-negara di Eropa, Korea, dan sebagainya. Nah, musim semi yaitu musim dengan iklim cenderung ramah dan nyaman sehingga banyak tumbuhan dan binatang yang berkembang biak di musim ini. Lalu musim panas yaitu musim dengan iklim yang panas dengan suhu yang relatif tinggi. Karena suhu yang relatif tinggi ini, sekolah-sekolah di banyak negara diliburkan. Lalu ada musim gugur, yaitu musim peralihan antara musim panas ke musim dingin, di mana iklimnya sejuk dan berangin. Banyak hewan yang mengumpulkan makanan untuk persediaan dalam menghadapi musim dingin. Tidak juga hewan, tumbuhan juga mempersiapkan menghadapi musim dingin dengan menggugurkan daun-daunnya. Nah, hal ini yang membuat musim ini dinamakan musim gugur. Musim dingin yaitu musim di mana suhu paling dingin dari musim-musim sebelumnya dalam satu tahun. Banyak hewan yang berhibernasi atau tidur panjang selama musim ini berlangsung hingga berakhir. Musim dingin juga seringkali dihiasi oleh turunnya salju dari langit. Sedangkan di Indonesia mengalami 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau yaitu musim di mana keadaannya kering, panas, dan hujan tidak turun. Di beberapa daerah terjadi kekeringan dan kekurangan air. Terjadi karena pergerakan angin muson timur yang melewati Indonesia. Biasanya, musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April hingga Oktober. Lalu musim hujan, yaitu musim dengan curah hujan yang tinggi, di mana hujan turun terus-menerus dan terjadi sangat sering. Di musim ini, suhu udara juga dingin karena sering turunnya hujan. Di Indonesia, musim hujan terjadi pada bulan November hingga Maret.
Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai macam-macam musim. Sekarang masih ingat gak nih musim di Indonesia ada apa aja? Ya betul, Indonesia adalah negara tropis. Sehingga di Indonesia terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kenapa ya hanya dua musim? Hal ini dikarenakan Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa atau dapat disebut garis ekuator. Apa sih yang dimaksud dengan garis khatulistiwa itu? Garis khatulistiwa adalah garis imajinasi yang membelah bumi menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan musim di setiap negara, yang dapat dibedakan menjadi negara tropis dan subtropis. Garis khatulistiwa di Indonesia berada di kota Pontianak yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Karena hal tersebut, kota Pontianak dikenal dengan sebutan kota khatulistiwa. Di sana juga terdapat tugu khatulistiwa untuk menandakan bahwa tempat tersebut bertepatan dengan garis lintang 0 derajat bumi. Nah, karena sebelumnya sudah dibahas mengapa Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, maka sekarang kita akan membahas tentang hujan. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Angin sepoi-sepoi, awan berwarna abu-abu kehitaman, dan suara gemuruh dari langit adalah salah satu ciri bahwa sebentar lagi akan terjadinya hujan. Jika kamu tahu bagaimana proses terjadinya hujan, ternyata nggak sesimpel yang kita lihat loh. Tapi bagaimana ya proses terjadinya hujan? Yuk kita cari tahu. Apa itu hujan? Hujan adalah air yang jatuh dari langit. Hujan jatuh ke bumi karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Lalu, bagaimana proses terbentuknya hujan? Tahukah kamu bahwa air itu selalu bergerak? Air hujan yang jatuh di pekarangan rumahmu mungkin saja beberapa hari sebelumnya adalah air yang ada di tengah samudra. Air dapat ditemukan di atmosfer, di darat, di lautan, bahkan di bawah tanah. Berkali-kali air berpindah tempat melalui proses yang disebut siklus air. Pada siklus ini, air dapat berubah wujud dari cairan ke padat ke wujud gas dan sebaliknya. Kemudian, air yang terkena sinar matahari menyebabkan adanya penguapan atau disebut proses evaporasi. Dalam proses evaporasi, air yang berada di bumi menguap karena panas tersebut, lalu menghasilkan uap-uap air. Uap-uap air terangkat ke udara dan mengalami proses pengembunan atau disebut proses kondensasi. Dalam proses kondensasi, uap-uap air berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air lebih rendah daripada titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak dan memadat, lalu terbentuk menjadi awan. Adanya perbedaan tekanan udara di langit menyebabkan pergerakan udara atau yang biasa kita kenal dengan angin menggerakkan awan yang membawa butir-butir air menuju ke tempat dengan suhu yang lebih rendah. Awan-awan yang terkumpul bergabung menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Proses ini dinamakan koalensi. Nah, sekarang kamu nggak heran kan kenapa kalau mau hujan itu banyak angin dan langitnya mendung? Lalu, butir-butir air yang ada di langit bagaimana bisa jatuh ya? Jawabannya adalah yang pertama, karena kondisi awan sudah jenuh atau dengan kata lain sudah tidak sanggup lagi menampung air. Yang kedua adalah karena butir-butir air tertarik oleh adanya gaya gravitasi. Oleh karena itu, butir-butir air jatuh menjadi hujan. Oke teman-teman, sudah paham kan mengenai cuaca, iklim, musim, sampai ke proses hujan? Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman semuanya, sekarang kita kuis.